Selamat pagi. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai kekerasan diplomat Saudi Arabia terhadap PKI di Berlin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Winda Amalia Mesakia dengan NPM 222030137. Saya Indah Sasana Dinasti dengan NPM 222030104. Saya Zara Zaila dengan NPM 2120317. Di latar belakang ini, kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 melindungi diplomat dari yurisdiksi hukum negara tempat bertugas. Tapi sering disalahgunakan seperti dalam kasus diplomat Arab Saudi di Berlin yang diduga melanggar hak tenaga kerja Indonesia. Meskipun hukum Jerman tidak dapat menjangkau diplomat tersebut, tindakan ini tetap menjadi tanggung jawab moral dan hukum bagi negara asalnya Arab Saudi. Kasus ini mengungkap celah dalam sistem kekebalan diplomatik menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan bagi diplomat dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Lalu selanjutnya di sini terdapat analisis kasus yang mana yang pertama, di sini ada penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Konvensi Wina tahun 1961 ini mengatur kekebalan diplomatik untuk melindungi fungsi diplomat, tetapi seringkali terjadi penyalahgunaan yang menciptakan impunitas. Dalam kasus TKI ini mencakup perlakuan buruk seperti kekerasan, eksploitasi, dan penahanan ilegal. Lalu selanjutnya di sini terdapat tanggung jawab negara. Yang pertama, negara pengirim atau negara Indonesia melindungi warga negara di luar negeri, advokasi hak-hak TKI. Yang ketiga, diplomasi aktif untuk meminta pertanggungjawaban. Lalu yang selanjutnya, negara penerima atau Arab Saudi. Yang pertama, wajib memastikan diplomat untuk tidak melanggar HAM, dan yang kedua, menanggalkan kekebalan diplomat untuk proses hukum. Selanjutnya ada upaya diplomasi Indonesia. Yang pertama itu ada MOU 2012. Penandatanganan MOU antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi langkah penting untuk perlindungan tenaga kerja. Meski demikian, MOU harus disertai implementasi yang efektif di lapangan. Kemudian yang kedua ada kerjasama multilateral. Selain Arab Saudi, Indonesia perlu menggandeng negara-negara lain yang terlibat seperti Jerman untuk memastikan keadilan bagi korban. Di sini ada langkah konkret yaitu penguatan bantuan konsuler seperti bantuan hukum bagi tertunda dan jaminan sosial bagi korban melalui perwakilan diplomatik Indonesia. Ada juga personal non grata, yaitu negara penerima seperti Jerman dapat menggunakan mekanisme personal non grata sesuai pasal 9 Konvensi Wina untuk memulangkan diplomat yang melanggar hukum. Ada juga negosiasi diplomatik. Indonesia harus memaksimalkan diplomasi untuk mendorong Arab Saudi menanggalkan kekebalan diplomatik pelaku dan memprosesnya sesuai hukum nasional. Yang selanjutnya di sini terdapat peningkatan kesadaran dan edukasi TKI. Peningkatan pemahaman TKI terhadap hak-hak mereka sangat penting untuk mencegah eksploitasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan sebelum keberangkatan dan akses informasi di negara tujuan. Seperti yang pertama, pelatihan prakeberangkatan, lalu yang kedua, peningkatan akses informasi hak-hak tenaga kerja. Kemudian ada keterlibatan organisasi internasional, kerjasama dengan organisasi seperti ILO dan lembaga HAM internasional dapat memperkuat posisi Indonesia dalam advokasi hak tenaga kerja migran. Yang pertama itu ada kerjasama dengan ILO dan lembaga HAM internasional. Yang kedua, memastikan perlindungan hak migran melalui pengawasan global. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan NGO lokal dan internasional. Kesimpulannya, penyalahgunaan kekebalan diplomatik oleh pejabat Arab Saudi terhadap TKI di Berlin menunjukkan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Konvensi Wina 1961 ini disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Indonesia perlu melindungi warga melalui diplomasi, bantuan konsuler, dan kerjasama dengan Arab Saudi dan Jerman. Edukasi tenaga kerja tentang hak mereka dan kolaborasi internasional